Pada suatu hari, terdapat seorang siswa bernama Halomoan. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di satu kampung di Medan. Pada saat ini, dia bersekolah di tingkat SMA. Tetapi sudah mendekati hari kelulusan dan Halomoan berharap ia mendapatkan beasiswa ke kuliah harapannya. Ma, Pa, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Belajar dengan baik ya, Nak. Oke, Pa, pamit dulu ya. Saat Halomoan sampai di sekolah, ia mengalami hari sekolah yang biasa saja. Tetapi saat pulang sekolah, dia sangat senang karena ia mendapatkan surat beasiswa ke Universitas Indonesia. Ma, Pa, aku dapat beasiswa 100% ke Universitas Indonesia. Wah, hebat sekali kamu ya. Pinter banget kamu. Selamat ya, Nak. Jadi, aku boleh pindah ke Jakarta untuk kuliah, Pa? Boleh lah nak, yang penting kamu fokus dalam pembelajaran kamu ya. Iya, kalau kamu bekerja keras, kamu pasti bisa lulus. Oke, makasih, Pa, makasih, Ma. Setelah Halomoan lulus, ia sangat senang dapat berkuliah di Jakarta. Setelah ia bersiap-siap, ia memulai perjalanan barunya di Jakarta. Perjalanan ini dimulai saat hari pertama Halomoan masuk dalam kampus untuk briefing. Pagi, Pak. Saya Halomoan. Saya salah satu mahasiswa baru tahun ini. Pagi juga Loman. Nanti setelah briefing, ini akan ada tes untuk siapa yang menjadi asisten saya dalam pembelajaran saya selama semester ini. Baik, Pak. Saya berharap saya dapat mengerjakan tes tersebut dengan baik dan selalu bekerja keras jika saya menjadi asisten Bapak. Oke, semoga berhasil ya Loman. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah tes asisten dosen dan briefing sudah selesai, Halomoan pergi keluar untuk berjalan-jalan sekitar kampusnya. Dan saat dia berjalan-jalan, dia bertemu dengan dua mahasiswa baru lain. Halo, nama kamu siapa? Kamu murid baru juga ya? Hai, nama aku Halomoan. Iya, aku murid baru juga. Oh, namaku Rehan. Dan ini temanku Iren. Halo Halomoan, kamu ngapain jalan-jalan keliling kampus? Aku jalan-jalan keliling karena aku belum mengenal daerah sekitar ini. Karena aku baru datang ke Jakarta dari kampung orang tuaku di Medan. Oh, kamu dari Medan. Berarti ini pertama kali kamu ke Jakarta. Iya, jadi aku ingin lebih mengenal daerah sekitar sekolah dan apartemenku. Oh, oke. Kita jalan dulu ya. Sampai jumpa. Oke, bye. Setelah Rehan dan Iren memulai berjalan lagi, Halomoan melihat sebuah spanduk yang menyatakan bahwa ada lowongan kerja yang terbuka pada sebuah perusahaan IT, dan mereka menerima mahasiswa juga. Halomoan sangat tertarik terhadap lowongan pekerjaan ini. Jadi hari berikutnya dia datang ke lokasi interview perusahaan IT tersebut. Halo, apakah ini tempat interview untuk pekerjaan pada perusahaan IT ini? Iya, ini tempatnya. Boleh mulai sekarang interviewnya? Boleh, Pak. Oke, silakan duduk di sini ya. Oke, tolong isi form data diri dulu ya. Oke, Pak. Sudah ya, Pak. Formnya. Oke, jadi Anda ingin bekerja pada perusahaan ini. Mengapa? Saya ingin bekerja pada perusahaan ini karena saya baru pindah dari kampung saya ke Jakarta untuk kuliah. Jadi saya ingin mencari uang untuk membayar keperluan sehari-hari dan mengirim uang kepada orang tua saya yang sedang di kampung. Baik, satu pertanyaan lagi, bagaimana Anda akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan ini? Menurut saya, itu seseorang yang bekerja keras dan suka bekerja sama dengan lain untuk menyelesaikan sebuah tugas ataupun proyek dengan cepat dan sebaik mungkin. Jadi, saya dapat membantu perusahaan ini dalam proyek atau tugas yang memerlukan sekelompok orang karena saya dapat bekerja dengan orang lain dan melaksanakan proyek tersebut dengan baik dan teratur. Oke, terima kasih telah melamar pekerjaan ini. Nanti kita akan menginformasikan jika Anda mendapatkan pekerjaan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Pada hari berikutnya, Halomoan mendapatkan berita bahwa ia mendapatkan pekerjaan dalam perusahaan IT tersebut. Dan ini membuat dia lebih semangat untuk hari pertama kuliahnya. Tetapi sebelum pembelajaran pertama Halomoan, dosennya mempunyai sebuah pengumuman.
Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semangat untuk hari pertama kuliah. Tetapi sebelum kita memulai pelajarannya, akan mengumumkan siapa yang menjadi asisten saya selama semester ini. Oke, selamat ya untuk Halomuan yang mendapatkan jabatan sebagai asisten saya selama semester ini. Wah, makasih Pak. Saya tidak akan menganggap enteng jabatan ini. Dan saya akan bekerja keras dengan asisten Bapak dalam menyelesaikan tugas. Oke, sekarang mari kita mulai pelajaran kita ya. Walaupun Halomuan mendapatkan pekerjaan pada perusahaan IT dan menjadi asisten dosen, dia tetap bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan karena itu, dia tidak sering nongkrong bersama teman-temannya. Jadi, pada suatu hari setelah kuliah selesai, Halomuan sedang berjalan menuju kantornya. Tiba-tiba, ia bertemu dengan Rehan dan Iren. Halo, Halo Halomuan. Oh, halo Rehan, halo Iren. Kamu jalan kemana? Aku lagi jalan ke kantorku. Aku kerja di perusahaan IT dekat kampus kita. Oh, pantesan kita jarang lihat kamu pas nongkrong sama yang lain. Iya, lumayan sibuk aku. Oh, kamu nggak stres kerja di perusahaan, habis itu jadi asisten dosen juga? Ya, stres sih, tapi karena aku jarang nongkrong sama kalian, aku ada banyak waktu untuk mengatur waktu. Untuk mengerjakan tugas agar aku tidak perlu buru-buru mengerjakan proyek kerja atau tugas kuliah. Jadi kenapa kamu kerja? Bukannya kamu dapat beasiswa 100% ya? Iya, aku dapat beasiswa 100%. Tetapi, aku juga ingin membantu orang tuaku membayar kebutuhanku sehari-hari. Dan juga mengirim uang ke orang tuaku di kampung. Jadi pas aku lihat ada lowongan pekerjaan yang terbuka di perusahaan IT ini, aku langsung mau interview untuk mencoba dapat pekerjaan ini. Dan untungnya aku mendapatkan pekerjaan ini. Oke, kita jalan dulu ya. Oke. Setelah Rehan dan Iren berjalan lagi, mereka tetap berbicara tentang Halomuan, dan ternyata mereka sangat iri terhadap Halomuan, karena Halomuan dapat bekerja dan menjadi asisten dosen. Setelah itu, pada suatu hari, Halomuan mendapatkan telepon dari ibunya. Halomuan mendapatkan berita bahwa ayahnya telah mengalami kecelakaan dan memerlukan uang untuk operasinya. Dan ibunya meminta Halomuan untuk datang ke kampung untuk merawat ayahnya sampai ayahnya sehat kembali. Setelah itu, Halomuan langsung pergi untuk meminta izin kepada bosnya dan dosennya untuk pulang kampung sementara. Halo Pak, Kenapa kamu? Bukannya kamu seharusnya kuliah sekarang? iya Pak, tetapi saya mau minta izin ke Bapak untuk cuti selama 2 minggu. Karena ayah saya sakit di kampung dan ibu saya meminta saya untuk merawat ayah saya. Waduh, semoga ya kamu cepat sembuh ya. Tetapi kita sedang kekurangan karyawan. Jadi kalau hanya seminggu bisa kan? Baik Pak, terima kasih. Saya akan kembali secepatnya. Ya, sama-sama Halomuan. Semoga ayahmu cepat sembuh ya. Setelah Halomuan melapor kepada bosnya, dia langsung menuju kampusnya untuk melaporkan kepada dosennya. Siang Pak. Selamat siang Halomuan. Kenapa kamu tidak masuk kelas hari ini? Iya maaf Pak, saya baru dapat berita bahwa ayah saya yang di kampung sedang sakit. Bolehkah saya izin ke kampung selama 1 minggu? 1 minggu? Tidak bisa Halomuan, karena ada penilaian dosen dari kampus nanti. Bapak perlu bantuan kamu agar saya mendapatkan hasil yang baik. Tapi saya cuma izin 1 minggu Pak. Saya masih bisa bantu Bapak walaupun saya di kampung. Jangan melawan perkataan saya ya. Kalau kamu pergi, saya akan hukum kamu. Keluar kamu sekarang. Walaupun dosennya Halomuan tidak memperbolehkannya dia pergi, tetapi dia tetap bersiap-siap untuk pergi. Dan ia memberitahu kepada Rehan dan Iren agar mereka dapat membantu Halomuan dengan membilang kepada dosen mereka bahwa Halomuan itu sakit. Tetapi Halomuan tidak mengetahui bahwa Rehan dan Iren merasa iri terhadap Halomuan. Karena itu, Rehan dan Iren memberitahu kepada dosen mereka bahwa Halomuan pergi pulang kampung. Pak, Pak, Kenapa Rehan? Kenapa Iren? Halomuan Pak, dia pergi pulang kampung walaupun Bapak tidak bolehkan dia untuk pergi.
Apa? Haloman pergi. Saya harus menghukum dia. Iya Pak, kasih tahu juga bosnya Halomoan agar dia dipecat. Oke, terima kasih infonya ya. Bapak pergi dulu ya. Saat dosen Halomoan sedang jalan ke kantornya Halomoan sudah memulai perjalanannya ke kampus. Malam Pak, apakah kamu bos perusahaan ini? Iya, saya bos di perusahaan IT ini. Kamu siapa ya? Saya dosennya Haloman. Dia bekerja di perusahaan ini ya? Iya, dia bekerja di perusahaan ini. Tetapi dia sedang pulang kampung. Bapak kenapa ya ke sini? Apakah Haloman baik-baik saja? Saya ke sini karena Haloman itu pembohong. Dia tidak pulang kampung. Dia pergi keluar kota bersama teman-temannya. Saya sudah menghukum dia. Dan saya rasa Bapak juga harus menghukum dia. Apa? Dia pergi keluar kota? Wah, kurang ajar dia. Saya akan pecat dia. Bener Pak, dia harus dihukum untuk berbohong. Selama ini terjadi, Halomoan sudah sampai di kampungnya. Dan ia masuk ke dalam rumah orang tuanya dan melihat ayahnya sedang tiduran dengan dokter sebelahnya. Karena ini, Haloman langsung mencari ibunya. Papa, kenapa, Ma? Papa ditabrak motor, Nak. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Tapi biayanya nanti gimana? Gak apa-apa, Ma. Aku bayar semua biayanya. Karena aku di Jakarta sudah bekerja. Baik, Nak. Bagaimana kondisi ayah saya, Dok? Maaf Pak, saya masih kurang tahu karena saya tidak dapat melakukan observasi secara detail di sini. Harus di rumah sakit. Sebaiknya kita ke rumah sakit secepatnya. Baik, Dok. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayahnya Halomoan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter melakukan observasi terlebih dahulu. Setelah melakukan observasi, dokter memberitahu Halomoan dan ibunya bahwa ayahnya memerlukan operasi darurat. Selama operasinya, Halomoan dan ibunya menunggu di ruang tunggu. Setelah 2 jam, dokter datang ke Halomoan dan ibunya. Halomoan, kondisi ayahmu sudah stabil dan setelah ia bangun, Bapak dapat masuk ke dalam kamarnya. Operasinya berlangsung dengan lancar dan ayahmu akan sembuh dalam sekitar 1 minggu. Tetapi ayahmu mungkin masih merasa sakit selama beberapa hari. Makasih, Dok. Kabarin saya ya kalau ayah saya sudah bangun. Baik, Pak. Bagaimana rasanya, Pak? Oh, Halomoan. Kenapa kamu di sini? Mama menyuruh aku untuk datang ke sini, Pak. Pulanglah kamu. Papa baik-baik saja. Gak apa-apa kok, Pak. Aku udah izin 1 minggu untuk pulang kampung. Setelah 1 minggu, Halomoan kembali ke Jakarta dan ia sangat senang karena ayahnya sudah sehat kembali. Tetapi saat ia masuk kembali ke kampus, dia sudah tidak menjadi asisten dosennya lagi. Walaupun ini sangat menyedihkan untuk Halomoan, ia tetap senang karena ia sudah tahu bahwa dosennya akan menghukum dia. Tetapi setelah kuliah selesai, dia masuk ke dalam kantornya. Pagi, Pak. Halomoan, kenapa kamu kesini? Berani sekali kamu berbohong kepadaku. Maksudnya, Pak, saya baru pulang dari kampung saya kemarin. Saya tahu dari dosen kamu bahwa kamu berbohong. Kamu keluar kota kan sama teman-teman kamu? Hah? Tidak, Pak. Dosen saya itu berbohong karena dia tidak membolehkan saya untuk pergi. Gak usah berbohong lagi. Keluar kamu sekarang. Halomoan merasa sangat sedih karena dipecat. Tetapi dia tetap semangat karena ia melakukan hal yang benar. Dan jika ia tidak pergi, ayahnya mungkin tetap sakit sampai sekarang. Dan kondisi ayahnya mungkin lebih parah dari sebelumnya. Jika ia tidak pergi ke kampung untuk membantu merawat ayahnya.